menjadi guru yang profesional menurut kelompok kami dibagi menjadi 4 hal, yakni yang pertama, guru harus menjadi teladan yang baik bagi siswanya. Kemudian, guru juga harus mampu menyikapi perkembangan teknologi agar peserta didik dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak. Selanjutnya, yang ketiga adalah guru harus mampu menumbuhkan rasa empati, compassion, mindfulness, and critical inquiry agar seseorang tumbuh menjadi pribadi yang positif. Kemudian yang keempat adalah menjadi guru harus mampu menumbuhkan rasa empati dan simpati kepada peserta didik. Akses terhadap sosial media dan informasi yang mudah membuat peserta didik kurang bisa menyaring info serta bahasa yang masuk. Hal ini membuat siswa kerap berkata kasar dan tidak pantas selama di sekolah, baik ketika berinteraksi dengan sesama siswa maupun dengan guru. Seringkali kita mendengar kata-kata yang kurang pantas keluar dari mulut peserta didik. Hal ini dikarenakan banyaknya bahasa yang masuk dari sosial media yang mereka akses. Sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional melalui berbagai cara. Contohnya adalah mengaitkan konsep belajar Pancasila dengan materi pembelajaran maupun rangkaian kegiatan pembelajaran agar peserta didik memiliki kebiasaan berperilaku maupun bertutur kata secara baik. Selain itu, pendidik juga dapat memberikan perhatian lebih kepada para peserta didik, kemudian memberikan arahan agar mereka bisa termotivasi untuk senantiasa membenahi diri. Pendidik di setiap satuan pendidikan memiliki beragam karakter. Tidak semua perilaku maupun perbuatan pendidik disukai oleh peserta didik. Kemudian, peserta didik juga memiliki kriteria tersendiri ketika memilih seorang guru favorit, sehingga indikator seseorang pendidik dapat dijadikan sebagai teladan sangat bervariasi. Karakter peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional, karena perbedaan karakter membuat treatment atau perlakuan yang bisa kita berikan sebagai guru berbeda pada setiap muridnya. Hal pertama yang bisa dilakukan guru untuk menghadapi kendala tersebut adalah mulai hari dengan membangun kedekatan emosional bersama siswa. Hal ini sangat penting dalam penerapan proses social emotional learning, karena ketika guru bisa membangun kedekatan emosional, siswa akan merasa lebih nyaman dan tertarik ketika pembelajaran berlangsung. Caranya nggak susah kok. Guru bisa memulai dengan menanyakan kabar dan perasaan siswa sebelum pembelajaran berlangsung. Ketika siswa mulai bercerita atau menceritakan perasaannya, guru cukup mendengarkannya dengan fokus dan penuh kasih sayang. Hal ini membuat siswa merasa lebih dihargai dan lebih dekat secara emosional dengan guru. Yang kedua, gunakan metode mengajar storytelling atau bercerita. Pada dasarnya, setiap guru memang memiliki metode mengajarnya masing-masing. Namun, selain menerapkan metode mengajar yang biasa,
Guru juga tidak ada salahnya untuk menggunakan metode mengajar storytelling, karena metode mengajar ini telah terbukti bermanfaat untuk membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Pada dasarnya, metode ini bisa diterapkan untuk sebagian besar mata pelajaran termasuk matematika. Langkah ketiga adalah biasakan untuk memberikan siswa tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok. Belajar kelompok bermanfaat untuk membantu siswa belajar bekerja sama serta membangun hubungan baik dengan teman sekelas yang mungkin belum dikenalnya dengan baik. Alangkah baiknya jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan anggota kelompoknya sendiri. Namun, sesekali tidak ada salahnya juga jika Bapak Ibu guru yang menentukan anggota kelompok belajar, agar proses belajar tetap berlangsung efektif dan maksimal. Jangan lupa juga untuk membatasi jumlah kelompok dengan maksimal 3 orang, karena jika lebih dari 3 orang, kemungkinan siswa akan lebih banyak mengobrol dibandingkan dengan belajar. Yang keempat, berikan kesempatan pada siswa untuk mengutarakan pendapatnya. Setiap anak memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat, termasuk dalam proses belajar mengajar. Bapak Ibu bisa memberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat atau bertanya mengenai materi yang belum dipahami kepada siswa pada tiap akhir pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah bantu siswa untuk mengetahui perkembangan dirinya sendiri. Cara yang paling mudah adalah dengan membiasakan anak untuk menuliskan materi pelajaran apa saja yang sudah dipahami dan nilai yang didapatkan dari setiap tugas yang dikerjakan. Jika ternyata nilai yang didapatkan masih kurang, maka semangati siswa untuk bisa belajar dengan lebih tekun lagi. Arti 9-10 orang murid, kita tetap dapat mengajar mereka kan Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu ni. Kita semua harus punya cita-cita, dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Lili, ini Lenggang. Di mana Harun Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Film Laskar Pelangi menampilkan seorang guru bernama Muslimah yang gigih mengajarkan pendidikan di tengah segala keterbatasan sekolah. Bu Muslimah memilih langkah yang berani demi menunaikan tugasnya mengajarkan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Keterbatasan yang dialami Bu Muslimah tidak melunturkan semangatnya dalam mendidik murid-muridnya. Tokoh Bu Muslimah diceritakan juga mengambil pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Terlepas dari segala keterbatasan yang ada, Bu Muslimah merupakan sosok guru yang cerdas, tegas, dan mampu memotivasi murid-muridnya. Pendidikan budi pekerti, moral, keadilan, dan lain sebagainya dibuat secara mandiri untuk kemudian diajarkan pada peserta didik. Berkat kegigihan Bu Muslimah, peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya walau dengan segala keterbatasan mereka. Sikap Bu Muslimah menunjukkan adanya tekad guru dalam mendidik dengan sepenuh hati, mampu menumbuhkan potensi diri peserta didik yang penting untuk keberhasilan bagi diri sendiri maupun lingkungannya. Society sangat menarik untuk ditonton, terutama bagi pendidik zaman sekarang. Di akhir film diceritakan seorang murid yang mengekspresikan semua rasa kesalahan terhadap temannya melalui artikel yang dikirim ke media sosial.
Hal tersebut merupakan salah satu penyimpangan dalam hal emosional karena murid tidak bisa menahan emosi yang ada pada dirinya. Emosi sendiri merupakan perasaan intens yang ditunjukkan oleh seseorang atas suatu kejadian atau peristiwa. Seharusnya guru yang menjadi contoh memberikan ruang tersendiri agar peserta didik tersebut bisa berkeluh kesah kepada guru. Selanjutnya, guru melakukan mediasi terhadap peserta didik yang sedang berselisih tanpa ada emosi di dalamnya. Namun, selain penyimpangan emosi, dalam film ini menonjolkan sosial antara guru dengan peserta didik yang sangat bagus. Perkembangan emosi berkaitan dengan perkembangan sosial anak. Film selanjutnya adalah film Sekolah Rimba. Film ini merupakan salah satu film yang di dalamnya menceritakan dunia pendidikan suku dalam di Indonesia. Film ini menceritakan suatu suku yang antisosial dengan pendidikan. Mereka beranggapan bahwa dengan pendidikan dapat memberikan dampak buruk bagi daerahnya. Di dalam film ini diceritakan adanya seorang anak yang memiliki tekad kuat untuk bisa membaca dan menulis. Akhirnya anak tersebut dipertemukan oleh seorang guru. Guru kemudian merasa iba ketika mendengar cerita anak. Akhirnya guru ingin memperluas area mengajarnya sampai ke daerah suku. Namun sayang, suku tersebut belum bisa menerima dengan baik adanya sekolah karena adat istiadat masih menentang adanya sekolah.